bayangkan satu budaya saja, kita perlu mempelajari bagaimana bahasanya dan kebiasaannya ya. Apalagi kalau di komunitas berbagai macam satu RT saja bisa 5-6 budaya ya, sosial budaya yang ada di sana levelingnya. Ilmu kesehatan masyarakat, bagaimana aplikasinya ilmu kesehatan masyarakat di keperawatan komunitas? Di keperawatan komunitas ketika mengkaji kita menghitung jumlah ya penduduknya berdasarkan jenis kelamin, pendidikan ya, kemudian berdasarkan pendapatan ya, berdasarkan pekerjaan ya, kemudian angka kesakitan, angka kematian, ilmu demografi kita terapkan ya. Kemudian kita melihat bagaimana kesehatan lingkungan, ilmu kesehatan lingkungan kita terapkan. Berapa angka kesakitan, kematian, epidemiologi kita terapkan. Jadi ketika kita di masyarakat nggak hanya berbekal ilmu keperawatan saja, tapi ilmu sosial dan ilmu kesehatan juga sangat penting untuk mendukung asuhan keperawatan yang kita lakukan di komunitas. Oke. Bisa di full screen, Bu? Di full screen ya. Oke. Kemudian, oke, sudah? Oke, sudah. Kemudian kita melihat lagi, kalau ada tadi judulnya adalah asuhan keperawatan komunitas. Tadi kita tahu bagaimana pengertian dari keperawatan komunitas, sekarang apa sih asuhan keperawatan? Jadi merujuk pada Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2014 ya. Dan ini kita pahami bersama dan kita internalisasi bahwa asuhan keperawatan itu adalah proses atau rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya. Untuk apa? Mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Jadi ketika perawat itu melakukan asuhan keperawatan, baik pada level individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, hanya ada dua tujuannya. Yang pertama adalah tujuan pemenuhan kebutuhan, dan yang kedua adalah kemandirian klien dalam merawat dirinya. Jadi pemenuhan kebutuhan itu apa saja? Mulai kebutuhan bio, psiko, sosial, spiritual, kultural. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam hal merawat dirinya. Bagaimana dia mendeteksi kondisi sakit, bagaimana dia bisa mencegah terjadinya sakit. Apalagi dalam kondisi pandemi sendiri seperti ini. Kalau dia mandiri dalam merawat dirinya, nggak usah lagi diingatkan pakai masker, nggak usah lagi diingatkan harus cuci tangan, nggak usah lagi diingatkan social distancing ya. Jadi itu sudah menjadi kewajiban dia untuk melaksanakan. Itu harapannya kalau kita melakukan asuhan keperawatan adalah mandiri kliennya dalam merawat dirinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi tidak perlu ada instruksi, tidak perlu ada anjuran, dia sudah sadar diri untuk bisa melakukan yang terbaik untuk kesehatan dirinya. Jadi ini dua fokus ya, tujuan dari asuhan keperawatan. Tidak banyak, hanya ada dua ya yang perlu kita pahami. Tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Kemudian kita belajar lagi ketika kita mengaplikasikan asuhan keperawatan komunitas, kita harus juga tahu tentang program Perkesmas. Ya, program keperawatan kesehatan masyarakat. Apa sih program Perkesmas itu? Jadi program Perkesmas itu perpaduan, ada suatu program yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat, ya, memerlukan dukungan aktif masyarakat, di mana kegiatan dari Perkesmas ini meliputi pelayanan promotif, preventif, yang berkesinambungan, tanpa mengabaikan pelayanan kuratif
dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. Ditujukan kepada siapa program Perkesmas ini? Ditujukan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh melalui proses keperawatan untuk meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal. Kalau melihat ya dari pengertian program Perkesmas ini memang senada dengan pengertian keperawatan kesehatan komunitas. Nah, tujuannya pun sama. Jadi tujuan dari program Perkesmas ini adalah mandiri dalam upaya kesehatan. Jadi tujuannya, muaranya sama antara program Perkesmas dengan program kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, ketika kita melakukan asuhan keperawatan komunitas, kita juga sebenarnya sudah melaksanakan program pemerintah ini, ya, program Perkesmas, ya, di mana definisi dan tujuannya adalah sama dengan keperawatan kesehatan komunitas. Tujuan dari Perkesmas secara sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan ya, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah keperawatan kesehatan masyarakat yang optimal. Jadi yang optimal artinya tinggi-tinggi yang bisa dicapai oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat. Ya, ini tujuan dari Perkesmas sama dengan tujuan dari keperawatan kesehatan komunitas. Kemudian ciri dari pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat itu apa? Nah, ini yang perlu kita ketahui karena nanti akan kita aplikasikan pada saat kita melakukan asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama ada perpaduan layanan keperawatan dan kesehatan masyarakat. Tadi kita mereview ya, pengertian dari keperawatan kesehatan komunitas itu adalah perpaduan antara ilmu keperawatan, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan masyarakat. Dan di ciri program Perkesmas ini sama, ternyata ada perpaduan pelayan keperawatan dan kesehatan masyarakat. Kita mengaplikasikan semua ilmu keperawatan dan ada ilmu kesehatan masyarakat yang kita aplikasikan di sana seperti demografi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan. Kemudian ciri yang kedua adalah continuity of care, artinya pelayanan yang berkesinambungan, terus menerus. Ya, kenapa berkesinambungan? Karena tadi kita melihat pengertiannya bahwa asuhan perawatan kesehatan masyarakat ini menggunakan tahapannya proses keperawatan atau pendekatannya proses keperawatan. Jadi ada pengkajian, diagnosis, keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dan itu kita lakukan secara kontinu. Kemudian fokus pelayanan pada upaya peningkatan kesehatan, upaya promotif. Kita tahu bahwa upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif itu adalah masuk pada 3 level of prevention, ya, 3 level pencegahan. Ada primary prevention, ada secondary prevention, dan ada tertiary prevention. Kalau kita bicara primary prevention, berarti ada upaya promotif, ada promosi kesehatan di sini adalah upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Kemudian ada health promotion, ada specific protection. Ada di secondary prevention, ada early diagnosis, ada prompt treatment. Kemudian di tertiary prevention ada rehabilitation. Dan itu semua dilakukan di program Perkesmas. Kemudian yang penting lagi bahwa di program Perkesmas ini ada proses alih peran, sama persis ketika kita melakukan asuhan keperawatan. Ada proses alih peran dari perawat kepada klien.
sehingga terjadi kemandirian. Artinya alih peran apa? Ketika pertama kali kita kontak dengan klien, 4 level klien kita tadi ya, individu, keluarga, kelompok, masyarakat. Perawat yang paling besar perannya, karena perawat yang tahu segalanya. Kemudian ketika kita sudah melakukan proses perawatan kesehatan masyarakat atau melakukan asuhan keperawatan, ada proses alih peran, ada transfer of knowledge, ada transfer of attitude, ada transfer of practice dari perawat ke klien. Kita ngajari bagaimana sih kalau pasien hipertensi di rumah itu dietnya, minum obatnya bagaimana, olahraganya bagaimana, gitu. Kemudian prakteknya, ya, oh kalau mengatur diet itu garamnya itu segini loh, segini itu sudah ada bagaimana kita mempraktekkan dalam 24 jam dengan ukuran garam, ya, sesuai dengan penderita hipertensi. Bukan berarti tidak boleh garam sama sekali. Kemudian itu praktis. Attitude-nya apa? Sikapnya apa? Kita sebagai role model, sebagai perawat, sebagai contoh. Ya, ketika kita kunjungan rumah, ketika kita kontak dengan klien, kita yang dilihat oleh klien kita. Oh, perawatnya seperti ini, saya akan mencontoh mereka, ya. Sehingga alih peran itu seperti itu. Harapannya mereka akan mandiri setelah kita melakukan asuhan keperawatan. Kemudian ada kemitraan, ya. Bermitra itu artinya posisi dari perawat dan klien, mau individu, keluarga, kelompok masyarakat itu sama posisinya. Ya, artinya posisinya sama itu klien ini merupakan temannya atau mitranya perawat, ya. Jadi memposisikan klien ini sebagai mitra artinya di masyarakat itu punya potensi gitu. Bukan berarti tidak punya potensi apa-apa gitu. Sehingga potensi mereka ini yang nanti akan kita berdayakan. Sehingga ada proses kemitraan, ya. Kemudian memerlukan kerjasama, ya, pasti ada kerjasama di sana, ya, antara perawat, klien, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini adalah dasar hukum. Dasar hukum, ya, dari asuhan keperawatan komunitas dalam hal ini adalah berkaitan dengan program Perkesmas. Ada Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Kemudian Kepmenkes RI Nomor 279 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas. Ada Kepmenkes RI Nomor HK 0202 ya 148/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Kemudian ada Kepmenkes RI Nomor 908 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan keperawatan keluarga. Dasar hukum inilah ya yang menjadi pedoman ya bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan komunitas. Kenapa ada keluarga? Karena tadi sasaran kita kalau di komunitas ya ada klien, ya levelnya klien itu adalah individu di dalam komunitas, kemudian keluarga, kelompok dan masyarakat. Sasarannya siapa? Kalau individu ini sama sasarannya antara individu asuhan keperawatan komunitas dengan Perkesmas. Kalau individu ya adalah klien yang ada person by person ya, tiap orang yang ada di komunitas ya, dari berbagai macam usia dengan berbagai macam penyakit ya, person by person, tiap orang yang ada di komunitas. Kemudian keluarga siapa? Keluarga ini adalah kumpulan ya, 1-2 orang atau lebih yang memiliki ikatan darah, ikatan perkawinan, dan adopsi. Keluarga yang menjadi sasaran adalah keluarga yang rentan terhadap masalah kesehatan atau keluarga yang berisiko tinggi, high risk. Ya, prioritasnya siapa? Keluarga yang belum kontak dengan pelayanan kesehatan. Artinya mereka ada yang sakit atau
resiko sakit tapi belum ada kontak dengan Yankes. Keluarga miskin, ya, dengan masalah kesehatan. Tidak gakil, bukan keluarga miskin, tapi mempunyai masalah kesehatan dan belum memanfaatkan Yankes. Ini yang menjadi keluarga yang prioritas. Kelompok yang menjadi sasaran lagi adalah kelompok masyarakat khusus baik di dalam institusi maupun di luar institusi. Yang di dalam institusi ini siapa sasarannya? Mereka yang ada di sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian di panti asuhan, di pondok pesantren, ya, kemudian di panti werda, ya, atau panti lansia, ya, itu semua adalah sasaran kelompok masyarakat di dalam institusi. Kalau di luar institusi siapa? Kalau yang tidak terikat institusi atau di luar institusi itu kita temukan di posyandu, kelompok balita, kelompok lansia, kelompok penderita penyakit hipertensi, kelompok penderita penyakit DM, dan seperti itu. Ya, kalau di puskesmas ada program PTM, program penyakit tidak menular, dan di situ ada kelompok-kelompok, kelompok penyakit hipertensi, DM, dan seterusnya, dan itu masuk kelompok ya masyarakat yang tidak terikat suatu institusi. Jadi mereka keberadaannya jadi masyarakat. Kelompok ibu hamil, misalnya di kelas ibu hamil, kelompok remaja di posyandu remaja, itu semua adalah kelompok masyarakat yang tidak terikat suatu institusi. Kalau masyarakat level yang keempat, masyarakat ini masyarakat yang secara umum. Masyarakat itu pengertiannya adalah kumpulan, ya, populasi atau kumpulan orang yang tinggal di suatu tempat dengan batas wilayah tertentu, ya, dengan budaya tertentu, ya, dan dengan aturan tertentu. Itu masyarakat. Dan masyarakat yang menjadi sasaran di sini adalah masyarakat yang rentan atau risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan. Ya. Jadi misalnya di mana pada wilayah yang jumlah bayi meninggalnya lebih tinggi dibanding wilayah lain, adanya wabah, ya misalnya seperti sekarang ada lokus-lokus wilayah yang terjadi pandemi COVID misalnya ya, yang satu desa ya terjadi positif COVID, gitu, misalnya seperti itu. Nah ini adalah masyarakat yang rentan, yang risiko, yang perlu kita lakukan asuhan keperawatan komunitas ya dengan sasaran level keempat masyarakat. Kemudian masyarakat yang menjadi sasaran lagi misalnya pada di lokasi pengungsian karena bencana atau akibat yang lainnya ya. Kemudian masyarakat di daerah perbatasan, masyarakat terpencil, ya, dengan masyarakat dengan pemukiman yang sulit transportasinya, misalnya di daerah transmigrasi. Ini semua adalah sasaran masyarakat, ya, di level keempat dari asuhan keperawatan komunitas. Nah, tujuannya dari keperawatan kesehatan komunitas sendiri, tujuan dari Perkesmas adalah mandiri. Ini ada kalau tujuan dari keperawatan kesehatan komunitas adalah peningkatan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan, proteksi kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan. Jadi tetap ya kita fokus pada 3 level pencegahan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, dari beberapa slide tadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mengaplikasikan asuhan keperawatan komunitas, maka kita juga sudah melaksanakan program Perkesmas dari pemerintah. Jadi program Perkesmas ini sekarang betul-betul diperhatikan ya oleh pemerintah. Ya. Jadi ketika kita melakukan ini harus kita link dengan programnya puskesmas atau programnya pemerintah yang dilaksanakan di level puskesmas, yaitu pelaksanaan program Perkesmas. Jadi harapannya
ketika nanti mahasiswa praktek di komunitasnya, laporannya, ya, program kegiatannya itu semua harus link dengan programnya Puskesmas. Karena kita sebenarnya melakukan program perkebunan. Kenapa demikian? Karena tiap-tiap puskesmas itu mempunyai program pengembangan. Ya. Jadi tiap puskesmas punya program pokok puskesmas dan program pengembangan puskesmas. Kalau program pokok se-Indonesia sama, ada 6 program pokok. Program pengembangan yang berbeda. Nah, program perkesmas itu sekarang masuk ke program pokoknya. Nah, program pengembangannya apa di puskesmas? Ada yang menitik beratkan pada komplementer, ada di HIV, ya, kemudian ada yang di pengembangan kesehatan remaja, ya seperti itu. Jadi ketika nanti praktek keperawatan komunitas harus betul-betul mengkaji di daerah itu, di wilayah kerja puskesmas tersebut ada program pokok dan pengembangan apa saja yang harus kita laksanakan, dan itu harus mengcover juga program perkesmas, ya, yang terus digalakkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita ke aplikasinya. Karena asuhan keperawatan komunitas ini pendekatannya menggunakan proses keperawatan, kita awali dari pengkajian keperawatan. Mengkaji data di keperawatan komunitas berbeda, ya, dengan mengkaji data di tatanan klinik atau rumah sakit. Kenapa? Lebih kompleks. Ya, kalau di tatanan klinik di rumah sakit yang kita hadapi satu klien, fokus ke satu klien. Dan biasanya juga ruangan itu ya ruangan medis atau penyakit dalam, ruangan bedah, ruangan anak, maternitas khusus seperti itu. Jadi kita fokus, oh kalau saya praktek di ruangan ini maka kasusnya adalah medical, ya, atau penyakit dalam, ya. Belajar kita tentang penyakit dalam. Oh, saya sekarang praktek untuk bedah atau gawat daruratan, fokus seperti itu. Tapi ketika mengkaji di keperawatan komunitas, semuanya ada itu. Ya, mau kasus anak, maternitas, jiwa, ya, medical bedah, semuanya ada. Orang yang post op ya ada, ya. Pulang dari rumah sakit jiwa ya ada, lengkap, ya. Sehingga model yang kita gunakan untuk pengkajian keperawatan komunitas ini menggunakan model community as partner. Komunitas sebagai mitra, ya. Komunitas sebagai mitra, community as partner. Di community as partner ini ada 9 komponen. Ada 1 data inti dan 8 data subsistem. Ya. Nah, dari data inti yang dikaji apa? Ya. Data inti yang dikaji adalah data demografi. Ya. Jadi jumlah penduduknya berapa, klasifikasi umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, ya, berdasarkan budaya, ya, suku, kesukuan, agama, ya, semua kita kaji, ya, itu data demografi penduduk ini masuk ke data inti. Kemudian data vital statistik, angka kesakitan, angka kematian seperti sekarang update terus, ya, di beberapa kabupaten di Jawa Timur, ya, ada peningkatan PDP, ODP, OTG, ya, sangat besar sekali, ya, pada akhir-akhir ini di bulan Mei ini mungkin puncaknya ini, mudah-mudahan segera turun, ya, data-data dari pandemi COVID ini mudah-mudahan segera berakhir, ya. Ini masuk ke data vital statistik. Kemudian data riwayat kesehatan penduduk, ya. Ada status imunisasi, bagaimana imunisasinya, kemudian nutrisinya, kebiasaan penduduknya, ya. Ini semua kita kasih di data riwayat kesehatan penduduk. Ya, status imunisasi balitanya apakah 100%? Harusnya 100%. Kemudian KB, ya, keluarga berencana, apakah semua pasangan usia subur, ya,
itu sudah ber-KB. Ini data riwayat kesehatan penduduk. Masih di data inti, di core, ya, di data inti, kita kaji tentang keyakinan, norma, kebiasaan, perilaku penduduk. Ya. Bagaimana sih norma atau keyakinan ya penduduk di bidang kesehatan di situ? Apakah kalau ada keluhan sakit, ya langsung dibawa ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit, ataukah kebiasaannya dipijat dulu, mungkin karena kecapean, minum jamu dulu, ya. Baru kalau tidak sembuh, sudah parah, baru dibawa ke rumah sakit. Apakah seperti itu? Ya. Ataukah kebiasaan beli obat sendiri, ya. Cari browsing obatnya, beli sendiri, dosisnya diperkirakan sendiri, begitu. Terus bagaimana perilaku penduduknya, ya, PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya, ya, ini juga kita kaji, ya, di data inti. Kemudian data pelayanan kesehatan atau sosial. Fasilitas yang tersedia di situ apa? Ya, di penduduk situ. Apakah ada perawat praktek? Apakah ada bidan praktek, dokter praktek? Apakah ada klinik, rumah sakit, jaraknya berapa dengan penduduk di sana, ya. Kemudian yang fasilitas yang sering ya digunakan oleh penduduk di situ apa, ya, apakah puskesmas meskipun agak jauh tapi ternyata puskesmas yang lebih banyak digunakan, ataukah rumah sakit langsung ke rumah sakit gitu, ya. Nah, ini kita kaji semua untuk fasilitas kesehatan. Fasilitas sosial, apakah ada fasilitas sosial yang di masyarakat tersebut? Misalnya panti asuhan yang based on-nya adalah sosial, ya. Jadi fasilitas sosial itu juga kita kaji. Kemudian bagaimana pemanfaatan fasilitas tersebut oleh masyarakat, ya? Apakah dimanfaatkan secara optimal ataukah tidak? Kemudian lingkungan fisik. Kita lihat lingkungan fisiknya. Rumahnya, tipe rumahnya, ya, apakah permanen, tidak permanen, semi permanen, ya. Sumber airnya bagaimana, apakah tersedia jamban, bagaimana sistem pembuangan air limbahnya, apakah ada tempat pembuangan sampah, ya, apakah di situ tersedia jamban umum, ya, apakah tersedia pasar, sekolah, apakah ada lapangan, kemudian bagaimana kebiasaan masyarakat kumpul-kumpul di sana, ya. Misalnya di satu wilayah sukanya sore-sore itu kumpul di depan balai, misalnya balai RT ibu-ibunya, ya, sambil nyuapin anaknya, kumpulnya di situ. Itu sudah masuk pengkajian. Kenapa? Ketika nanti ada masalah terkait dengan kesehatan anak atau kesehatan ibu, kita mudah mengakses masyarakatnya di mana sih kumpulnya, ya, nggak usah sulit-sulit mencari, gitu. Sehingga pengkajian ini penting. Bapak-bapaknya kumpulnya di mana? Kalau misalnya ada nanti masalah, ternyata di situ kebiasaan merokok tinggi, ya, sehingga pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok difokuskan pada bapak-bapak. Nah, kita sudah tahu, ya, di mana tempat kumpulnya, mengakses bapak-bapak di mana lebih mudahnya. Jadi di lingkungan fisik ini juga selain fasilitasnya juga kita mengobservasi kebiasaan mereka berkumpul di mana, ya. Apakah ada jadwal tersendiri untuk mereka ketemu, ya, satu RT atau satu RW begitu, sehingga kita mudah ketika ingin melaksanakan intervensi perawatan komunitas. Ekonomi, ya, jadi sumber atau mata pencahariannya, ya, pekerjaannya. Jadi apa sih pekerjaan mayoritas di penduduk situ? Oh, mayoritasnya buruh pabrik. Oh, masyarakatnya petani. Oh, mayoritasnya pegawai. Ya, penghasilannya bagaimana? Kalau penghasilan kita lihat UMR dari masing-masing wilayah. Ya, jadi kategorinya di bawah UMR, sesuai dengan UMR dan di atas UMR. Ya. Kemudian pengeluarannya, kebutuhannya, ya, apakah mencukupi dari penghasilan yang diterima, begitu. Ini dari sisi ekonomi. Pendidikan, ya, tingkat pendidikan, pemanfaatan fasilitas pendidikan, pelatihan, ya,
kelengkapan sarana di situ ada nggak sekolah, ya, TK mungkin, SD, SMP, SMA, ya. Apakah ada pondok pesantren atau TPA, TPQ, ya yang ada di wilayah itu semua masuk ke pengkajian di pendidikan. Kita ingin tahu fasilitas pendidikan di masyarakat tersebut apa saja yang bisa dimanfaatkan, ya. Misalnya ada TPQ, oh berarti ada anak-anak yang di sana untuk belajar Al-Quran misalnya. Kemudian ada PAUD, oh berarti anak 2 tahun, ya, 3 tahun ke bawah ada di sana, ya. Mereka belajar sosialisasi di PAUD dan seterusnya. Ini semua kita kaji. Kita kasih keberadaannya dan bagaimana fasilitas itu dimanfaatkan. Ada PAUD ternyata tidak ada muridnya, ya. Ada posyandu, ada misalnya SD negeri ternyata muridnya sedikit, ya. Dan itu semua kita lakukan pengkajian untuk subsistem pendidikan. Kemudian subsistem kebijakan dan pemerintah. Jadi perkembangan organisasi kemasyarakatan, ya, di sana bagaimana? Apakah ada remas? Apakah ada Karang Taruna? Apakah ada PKK? Ya, apakah ada LSM, ya, di masyarakat tersebut? Bagaimana peran dari organisasi kemasyarakatan yang ada? Ya, misalnya PKK-nya maju karena posyandu balita, posyandu lansia semuanya jalan oleh ibu-ibu PKK karena kadernya kebanyakan ibu-ibu PKK yang masuk di PKK masuk semua ke kader. Nah, itu juga kita kaji, ya. Kemudian kebijakan dari peraturan kemasyarakatan terkait kesehatan, apakah ada jumputan misalnya? Oh, di tiap rumah suruh menyediakan gelas atau botol atau apa tempatnya, kemudian nanti tiap hari ada beras yang diambili oleh kader, ya, 1 sendok atau 2 sendok dikumpulkan. Nah, beras itu nanti digunakan apabila ada masyarakat yang tidak mampu sakit dan tidak ada biaya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian apakah ada juga kebijakan atau peraturan-peraturan masyarakat setempat untuk ambulan desa misalnya. Kemudian ada bantuan dari desa untuk masyarakat yang hamil dan melahirkan misalnya. Nah, kebijakan-kebijakan itu, ya, yang juga kita lakukan pengkajian. Kemudian sistem pemerintahan wilayah setempat, ya. Jadi wilayah ini mulai dari RT, RW, lurah, ya, dan level mana yang kita gunakan sebagai tempat praktek. Apakah level RT, RW, ya. Nah, itu yang akan kita kaji bagaimana sistem pemerintahan wilayahnya. Kemudian subsistem komunikasi. Apa yang dikaji di komunikasi? Kalau penduduk desa, penduduk kota misalnya, atau penduduk masyarakat setempat di situ, kumpul-kumpulnya itu melalui media apa? Oh, sekarang WhatsApp group, ya, WA group PKK, WA group ibu-ibu apa dan seterusnya, ya, kelompok-kelompok banyak sekarang dan efektif, ya. Hari Minggu jam 9 pagi rapat PKK di Balai RT. Nah, misalnya seperti itu, satu kali pengumuman sudah dibaca oleh banyak orang, gitu, ya, sehingga sangat memudahkan mereka untuk berkumpul, ya, sekarang fasilitasnya. Kalau dulu kan pakai kentongan, pakai undangan, sekarang sudah tidak musim lagi. Kalaupun ada undangan, nggak lagi diantar ke rumah-rumah, ya, cukup di-share di grup-grup WA itu, ya, sehingga lebih efektif dan efisien, ya. Jadi pemanfaatannya bagaimana untuk komunikasi di masyarakat, ya. Kemudian bagaimana kebutuhan sarana komunikasi formal dan non formal, ya, yang ada di masyarakat tersebut, ya. Komunikasi formal itu komunikasi yang mempunyai aspek legal, ya, melalui apa? Kalau WA non formal. Kalau formal misalnya melalui telepon atau melalui seperti ini, kita formal ini. Hubungan komunikasi formal ini sudah ada alamat Zoom
yang bisa diakses oleh banyak orang dan sudah terdaftar ya, seperti itu. Kemudian keamanan dan transportasi subsistemnya. Bagaimana keamanannya? Keamanannya di sini aman tidak hanya dari kriminalitas, tapi juga aman dari berbagai macam penyakit ya. Misalnya ya, sarana untuk keamanan itu tidak hanya ada satpamnya, ada pos keamanannya. Tidak ya. Bagaimana ini untuk sistem kabel listriknya ya, kemudian sistem pembuangan air limbahnya ya, ini juga kita kaji untuk keamanan ya, keamanan dari sisi kesehatan ya. Kemudian transportasi yang tersedia apa di masyarakat itu, bagaimana pemanfaatannya ya, dari transportasi itu. Kemudian ada subsistem rekreasi. Jadi apakah di situ ada fasilitas rekreasi di masyarakat ya, untuk hiburan ya, untuk bagaimana pemanfaatannya dari fasilitas rekreasi tersebut oleh masyarakat. Nah, kalau dilihat dari berbagai macam data tadi, ada beberapa metode pengumpulan data di komunitas. Yang pertama ada Windshield Survey atau survei terstruktur. Survei Windshield Survey ini adalah survei ke seluruh fasilitas yang digunakan di komunitas. Ya. Kemudian wawancara, dengan siapa wawancaranya? Dengan toga, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, ya. Kemudian puskesmas, ya, yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat tersebut. Kemudian penyebaran instrumen atau angket, mungkin kita pakai kuesioner, ya. Kemudian observasi, partisipasi, pemeriksaan, pengukuran, ya, pemeriksaan apa, BTB, lingkar lengan atas, lingkar lengan bawah. Ini ya karena kita ingin tahu tentang status nutrisi, ya, dari kelompok umur, ya. Ini pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, ya. Ini ketika kita mengkaji pada kelompok hipertensi ataupun kelompok penyakit DM. Kemudian analisis data. Jadi analisis data sekunder ini data yang kita peroleh dari lain ya, yang berkaitan dengan asuhan kesehatan yang kita lakukan. Sensus, data di puskesmas ya, itu semua juga di komunitas itu ada data primer dan ada data sekunder. Data primer dikumpulkan sendiri oleh perawat ya, dengan berbagai macam metode, mau wawancara, observasi, itu masuk ke primer. Kalau sekunder adalah data dari orang lain yang diakses oleh perawat. Kalau data sekunder mengkaji sendiri. Yang penting ketika kita menggunakan data orang lain, kita harus menuliskan sumber datanya dari mana. Apakah dari data sensus, data dinas kesehatan kota, data dinas kesehatan kabupaten, data dinas kesehatan provinsi tahun berapa. Jadi harus jelas sumbernya. Kalau kita menggunakan data sekunder, ya sumbernya harus jelas. Nah, setelah kita melakukan pengkajian, maka tahap berikutnya adalah merumuskan diagnosis keperawatan komunitas. Ya. Untuk diagnosis keperawatan komunitas, sekarang kita punya SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ya. Kita pakai SDKI. Ya. Kita juga punya pedoman ya, diagnosis keperawatan kelompok dan komunitas dari IPKKI, tapi itu juga merujuk ya dari SDKI. Kalau dulu kita merujuk Nanda diagnosis, sekarang kita merujuk ke SDKI. Contoh dari diagnosis perawatan atau yang mungkin muncul ya, diagnosis perawatan kelompok dan komunitas berdasarkan hasil pengkajian. Yang pertama adalah ketidakefektifan coping komunitas. Jadi mekanisme coping di komunitas ketika ada masalah tidak efektif, ya.
Datanya apa nih yang mungkin muncul? Ya, datanya ketika ada masalah di komunitas, ya mereka tidak melakukan solusi yang sesuai. Misalnya kalau ada keluarga yang sakit, ya, masyarakat yang sakit tidak dibawa ke rumah sakit tapi ke dukun, misalnya seperti itu. Kemudian perilaku kesehatan berisiko. Misalnya ada kelompok masyarakat yang masih minum air mentah, ya, masih merokok, masih buang sampah sembarangan, ya. Ini adalah perilaku kesehatan berisiko, ya, masuk ke perilaku kesehatan berisiko, ya. Kalau kesiapan meningkatkan coping ketika coping komunitas sudah bagus sehingga kita angkat wellness. Nah, sebagai wacana Anda, bahwa diagnosis keperawatan komunitas itu ada level aktual, ada resiko, ada promkes atau wellness. Ya. Jadi ada diagnosis sesuai dengan SDKI ya, ada diagnosis perawatan yang aktual, resiko, promosi. Yang ketiga adalah diagnosis perawatan promosi kesehatan atau wellness atau yang sejahtera. Nah, yang wellness ini, yang sejahtera ini atau yang promkes itu diawali dengan kata-kata kesiapan, ya. Dan ini tidak ada etiologinya, ya. Jadi begitu ada problem, kemudian langsung ditandai dengan, ya. Kemudian yang untuk aktual itu ada problem, ada etiologi dan ada simptom, ya. Ini lebih jelasnya silakan nanti Anda baca buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Kemudian menetapkan rencana keperawatan. Setelah kita merumuskan diagnosis keperawatan, kemudian langkah ketiga adalah rencana keperawatan, menetapkan rencana keperawatan. Nah, di komunitas beda dengan di klinik. Kalau di klinik yang menentukan rencana keperawatan adalah perawat dan timnya. Misalnya ada ketua timnya dengan anggotanya. Ya, atau perawat primer yang menentukan rencananya. Dan perawat asosiat yang melaksanakan. Tapi kalau di keperawatan komunitas, ya, menetapkan rencana keperawatan tidak hanya perawat sendiri, tapi melalui kegiatan mini lokakarya atau musyawarah masyarakat desa atau lokakarya mini. Ya, karena ada perbedaan ya, perbedaan kegiatan, tapi intinya sama. Ada lokmin, ada minlok atau MMD sama. Apa kegiatan minlok atau lokmin atau MMD ini? Jadi setelah kita mengkaji di masyarakat, ya, setelah kita merumuskan diagnosisnya, kita mengumpulkan masyarakat, ya, mengumpulkan masyarakat di suatu tempat, ya. Di situ ada masyarakat, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ya, semua kita kumpulkan, ya. Kita mempresentasikan, ini loh hasil pengkajian kami di masyarakat sini di wilayah ini seperti ini, ya. Mulai tadi data inti dan 8 data subsistem kita sajikan semua hasil pengkajian kita, baik data primer maupun data sekunder kita sajikan semua. Kemudian ada diskusi di sana. Setelah kita menyajikan data, mempresentasikan data, kemudian kita merumuskan masalah bersama-sama masyarakat. Jadi kira-kira meskipun kita sudah tahu ya diagnosisnya yang muncul, yang di masyarakat bukan diagnosis tapi masalah. Kira-kira dari data itu masalah kesehatan di sini apa? Jadi mereka yang nanti menentukan. Oh, di sini karena banyak yang balita yang kurang gizi, status nutrisinya kurang. Oh, di sini karena banyak yang sakit, Mangane ngedhewe mau. Ya, masalah hipertensi. Kemudian masalah apa? Diabetes mellitus. Mungkin yang di mini lokakarya akan munculnya begitu, ya. Nah, tapi nanti kita mengartikannya di dalam diagnosis. Kemudian kalau sudah ada, oh ini muncul masalah hipertensi, diapakan ini kelompok hipertensi? Kita rundingkan lagi. Jadi yang pertama merumuskan masalah bersama-sama masyarakat, yang kedua kita merencanakan. Oh, karena orang hipertensi di sini tidak tahu tentang perawatan hipertensi, perlu penyuluhan, Mbak, misalnya. Perlu penyuluhan, Bu.
Perlu penyuluhan, Pak. Penyuluhan tentang apa? Tentang perawatan hipertensi. Oke, tulis. Ya, rencana keperawatan untuk pasien yang kelompok hipertensi, penyuluhan tentang perawatan hipertensi kapan, di mana, tempatnya, ya. Nah, ini semua disepakati pada saat minlok ini. Ya. Semua masalah yang muncul ya pada saat pengkajian dipecahkan bersama-sama masyarakat pada saat mini lokakarya atau lokakarya mini atau musyawarah masyarakat desa atau MMD ya. Ini bedanya kalau kita melakukan asuhan keperawatan individu di rumah sakit dengan di komunitas ya. Karena tadi community as partner, komunitas adalah mitra kita. Kita nggak bisa tanpa mereka gitu ya. Karena kita tidak selalu ada di bersama mereka. Jadi ada proses alih peran antara perawat dengan masyarakat. Ya. Jadi harapannya setelah kita tidak lagi praktek di sana, mereka mandiri. Kemudian berikutnya adalah intervensi atau pelaksanaan intervensi. Yang pertama adalah intervensi keperawatan sesuai tingkat pencegahan. Jadi pencegahan ada 3, pencegahan primer, sekunder, tersier. Di level tiap-tiap level ini kita bisa melakukan pendidikan kesehatan. Kita bisa melakukan pendidikan kesehatan, semua pendidikan kesehatan, tapi topiknya yang akan berbeda. Ya, ketika kita melakukan upaya pencegahan primer, topiknya adalah tentang imunisasi, tentang bahaya merokok, tentang program exercise olahraga, tentang PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, ya, tentang manajemen konflik. Jadi topiknya bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Pencegahan primer ini sasarannya adalah kelompok masyarakat yang sehat, ya, supaya tetap sehat dan semakin sehat maka kita lakukan intervensi dengan pencegahan primer, jadi mempertahankan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kalau pencegahan sekunder itu sasarannya adalah masyarakat yang berisiko dan masyarakat yang sudah sakit, berisiko sakit dan yang sudah sakit. Yang risiko sakit bagaimana? Obesitas, kegemukan, ya. Meskipun pada pemeriksaannya masih dalam tentang normal, ya, tapi akan berisiko kalau tidak dilakukan intervensi, ya. Ini masuk ke pencegahan sekunder, ya. Sehingga ada screening. Screening ini adalah penjaringan kasus, ya. Misalnya kita mau screening penyakit hipertensi, berarti kita perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah. Screening pasien diabetes mellitus, berarti kita perlu pemeriksaan gula darah, gitu ya. Kemudian deteksi dini, rujukan, ya, merujuk klien, ya, melakukan terapi modalitas, melakukan terapi komplementer, melakukan konseling. Ini semua ada di Undang-Undang Keperawatan, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada semua di undang-undang. Tapi modalitas ini apa? Tindakan keperawatan yang menggunakan modal atau modalite dari klien. Jadi seperti kita melatih relaksasi autogenik, kita melatih senam kaki diabetik, itu adalah masuk terapi modalitas. Kalau keperawatan komplementer, ya ada lagi misalnya, ya hipnoterapi, ya kemudian bekam, ya itu semua masuk ke komplementer, ya. Kemudian kalau pencegahan tersier, ya ini adalah rehabilitasi, mungkin rehabilitasi dari pasca stroke, ya, rehabilitasi dari gangguan jiwa, ya seperti itu. Nah ini adalah penulisan dokumentasinya, ya untuk keperawatan komunitas, ya. Misalnya pada kelompok lansia di posyandu, ini masalah yang muncul ini, pencegahan primer, sekunder, tersiernya apa, kemudian tindakan keperawatannya apa. Ya, ini contoh satu saja supaya ada gambaran. Kemudian strategi implementasi dari keperawatan komunitas sendiri ada strategi pemberdayaan kelompok. Dan tadi kan strategi berdasarkan tingkat pencegahannya.
Dan sekarang strategi berdasarkan pemberdayaan kelompok. Artinya apa? Kita kalau di komunitas bisa membentuk kelompok-kelompok, ya. Kelompok ibu, kelompok ibu hamil, kelompok ibu menyusui, kelompok balita, kelompok batita, kelompok bayi baru lahir, kelompok anak sekolah, SD, SMP, SMA, kelompok remaja, kelompok dewasa, kelompok lansia, kelompok berdasarkan penyakit, ya. Grup based on disease, misalnya kelompok penderita penyakit hipertensi, kelompok penderita penyakit kusta, kelompok penderita DN, kelompok penderita TB paru, ya misalnya seperti itu. Kenapa kita buat kelompok? Lebih efektif dan efisien kita ketika kita melakukan intervensi keperawatan komunitas. Karena apa? Kalau kita sudah membentuk kelompok, maka mereka akan memiliki kekuatan, ya, bisa share, ya, karena mereka mempunyai masalah yang sama. Misalnya, ya, untuk kelompok penderita TB misalnya, kita kumpulkan mereka, kita intervensi bersama-sama. Mereka akan share, oh iya ya, kalau minum obat tuh mual dan seterusnya. Ternyata tidak hanya saya, yang lainnya juga. Kemudian, oh ini sudah bisa sembuh meskipun dengan mual dan seterusnya, tetap minum obat dan 6 bulan sembuh. Nah, seperti itu adalah kekuatan sendiri, ya, kekuatan sendiri bagi kelompok, ya, seperti itu. Ini jadi penting sekali Anda membentuk kelompok di dalam komunitas untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan intervensi keperawatan komunitas, ya. Kemudian strategi kerjasama, partnership. Kerjasama itu ada dua, kerjasama lintas program dan kerjasama lintas sektor. Apa itu kerjasama lintas program? Kerjasama perawat, ya, dengan berbagai macam petugas kesehatan di dalam sektor kesehatan. Misalnya di dalam program kesehatan, ya, kerjasama perawat dengan bidan, dengan sanitasi lingkungan, dengan dokter gigi, dengan farmasi, ya, dengan ahli gizi, ya. Nah, ini adalah kerjasama lintas program, ya. Asalkan kerjasama kita di dalam program kesehatan, ya, itu lintas program. Kalau lintas sektor adalah kerjasama perawat dengan sektor di luar kesehatan. Misalnya kerjasama perawat dengan desa, kerjasama perawat dengan sekolah, ya, dengan kepolisian, ya, dengan berbagai macam pihak yang di luar sektor kesehatan, ya, itu namanya kerjasama lintas sektor. Kalau di dalam kesehatan sendiri itu kerjasama lintas program. Kemudian strategi membangun jejaring atau network. Apa bedanya dengan kerjasama tadi? Kerjasama mungkin hanya 1-2 orang, tapi kalau jejaring lebih banyak orang yang kita ajak kerjasama. Kita membentuk satu networking, ya. Misalnya kita mau mengatasi masalah kurang gizi di satu wilayah. Kok banyak sekali kurang gizi di situ misalnya. Kita kerjasama dengan siapa saja? Oh, bisa lintas program, bisa lintas sektor. Jadi kalau di komunitas itu harus berpikir kreatif, inovatif, ya. Jadi kalau ada anak yang kurang gizi, tidak hanya dengan ahli gizi, dengan bidan, enggak, ya. Oh, karena di situ ada lahan kosong, ya, yang tidak ditanami atau disebut lahan tidur. Kita kerjasama dengan pihak dinas pertanian, dengan lintas sektor. Ya, bagaimana lahan tidur itu tadi ditanami dengan tanaman-tanaman produktif sehingga bisa dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga miskin yang anaknya kurang gizi, begitu. Ya, jadi selalu kita berpikir tidak hanya di kerjasama di antara petugas kesehatan, tapi juga di luar, ya, petugas kesehatan, ya, sehingga kita membangun jejaring atau networking ini sangat perlu untuk keberhasilan dari intervensi keperawatan komunitas. Kemudian ada strategi promosi kesehatan, strategi promkes, ya. Strategi promkes itu yang pertama melalui pendidikan kesehatan atau diseminasi informasi terhadap pendidikan kesehatan, ya, melakukan
pendidikan kesehatan di semua level, di semua kelompok, ya, dari berbagai macam penyakit, berbagai macam masalah kesehatan, ya, kita melakukan pendidikan kesehatan. Yang terpenting, yang perlu Anda tahu ketika melakukan pendidikan kesehatan adalah kebutuhan belajar dari kelompok. Ya, saya sering tahu, ya, pendidikan kesehatan itu mesti diawali dari perawatan hipertensi, pengertian hipertensi, tanda gejala hipertensi, ya, kemudian patofisiologi hipertensi. Untuk apa kalau tidak diperlukan? Jadi sebelum memberikan pendidikan kesehatan, lebih dulu Anda harus mengkaji apa sih kebutuhan informasi dari kelompok ini, dari masyarakat ini apa. Misalnya sama-sama penyakit hipertensi yang mau kita lakukan intervensi, kelompok hipertensi. Tapi belum tentu mereka butuh pengertian, tanda gejala. Kan dia sudah sakit hipertensi 10 tahun, 5 tahun, ya. Terus sudah tidak asing lagi pengertian terus tiap kali, ya. Tapi apa yang pengen mereka tahu tentang manajemen stres? Kenapa sih mereka itu kok masih tekanan darahnya masih saja tinggi? Sudah minum obat, ternyata manajemen stresnya nggak bagus. Oh, berarti kita sekarang melakukan pendidikan kesehatan atau diseminasi informasinya tentang manajemen stres. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Tidak harus Indonesia Raya pengertian, tujuan, ya, tanda gejala, ya, selalu seperti itu. DM misalnya, diabetes mellitus, tidak selalu diawali dari pengertian DM, tanda gejala, dan seterusnya. Enggak. Apa sih kebutuhannya? Oh, mereka nggak ngerti tentang dietnya, fokus pada dietnya, ya, sampai dengan ukuran rumah tangga, bagaimana mengukur kebutuhan nasi 400 gram, itu seberapa sih, ya. Nah, seperti itu. Jadi pesan saya di sini adalah kalau kita memberikan pendidikan kesehatan kepada siapapun, ya, lebih dulu dikaji kebutuhan belajarnya, kebutuhan informasi apa, ya, sehingga pada waktu pendidikan kesehatan kita lakukan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Kemudian lifestyle modification, ya, artinya kita memodifikasi gaya hidup mereka, ya. Penyakit-penyakit saat ini yang sering muncul karena gaya hidup yang tak sehat, ya. Seperti remaja itu juga banyak yang tidak sehat gaya hidupnya, nggak suka sayur, ya, nggak pernah olahraga, ya, sukanya main game, ya, tidak ada aktivitas fisik, ya, itu resiko-resiko terjadinya penyakit degeneratif di masa tua, gitu, ya. Nah, ini lifestyle modification ini perlu kita lakukan sedini mungkin sebagai upaya preventif. Kemudian penataan lingkungan, ya, lingkungannya tadi ada lingkungan fisik yang kita kaji, kemudian ada masalah-masalah lingkungan yang muncul di masyarakat, sehingga kita perlu penataan lingkungan. Kita nggak sendiri, perawat itu nggak bisa kerja sendiri, selalu ada kerjasama lintas program dan lintas sektor tadi itu. Ya, kalau penataan lingkungan kita kerjasama dengan siapa? Oh, teman-teman di sanitasi lingkungan, ya, mereka yang lebih paham. Meskipun kita tahu ada ilmu yang kita pelajari di perawatan tentang ilmu kesehatan lingkungan, tapi tidak sedalam mereka. Sehingga kita perlu kerjasama, ya. Jadi pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas itu perlu kerjasama lintas program dan lintas sektor. Meskipun ada tindakan independen yang bisa dilakukan oleh perawat. Ya. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Kita melakukan evaluasi keberhasilan dari tindakan keperawatan yang kita lakukan. Evaluasinya meliputi apa? Ada, kalau kita kenal, ya, yang sudah Anda pelajari mungkin, ya, ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang kita laksanakan sesaat setelah tindakan dilakukan. Misalnya, setelah selesai memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang diet hipertensi, Anda langsung mengkaji. Tadi diet hipertensi bagaimana, Pak, Bu? Nah, mereka akan jawab, itu evaluasi formatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi akhir setelah semua tindakan dilakukan. Kemudian ada evaluasi input. Evaluasi input itu ada evaluasi masukan. Masukan itu artinya persiapan-persiapan yang kita lakukan, kita evaluasi. Misalnya, ya, pada saat kita melakukan kegiatan pendidikan kesehatan, inputnya apa? Bagaimana medianya, ya, bagaimana
kemampuan kita untuk memberikan ya, sudah siapkah kita secara materi input. Kemudian bagaimana informasi yang kita berikan kepada masyarakat untuk penyuluhan itu input ya. Input misalnya di media ya, media pendidikan kesehatan ya. Ya, kalau saya sering mengatakan jangan pakai leaflet. Ya, leaflet itu sudah tidak efektif, tidak efisien. Ya, leaflet kecil-kecil tulisannya ya, juga dibaca ya. Habis dikasih mungkin pulang ada orang jual gorengan dipakai bungkus gorengan ya. Dan informasimu hilang ya, tidak nyampe. Ya, buatlah minimal poster untuk media ya. Input ini evaluasinya kalau di media bikinlah poster ya yang sangat jelas, ada gambar yang menarik, tulisannya yang besar sehingga mereka sangat tertarik untuk tahu isi dari poster itu. Kemudian diproses, ya evaluasi proses, evaluasi pada saat pelaksanaan kegiatan. Ya, pada saat penyuluhan itu bagaimana partisipasi masyarakat, ya keaktifan mereka, bagaimana kemampuan petugas dalam menyampaikan, bagaimana kemampuan petugas untuk menguasai situasi dan kondisi, ya. Nah, menarik apa enggak penyampaiannya, ini diproses. Outputnya adalah hasil, misalnya kita memberikan pendidikan kesehatan pada 50 orang penderita hipertensi, ya, tentang diet hipertensi atau tentang senam hipertensi. Begitu selesai penyuluhan, dari 50 orang itu ternyata 45 orang, ya, atau mungkin malah 100%, 50 orang semuanya bisa melaksanakan senam hipertensi. Nah, itu adalah output. Ya. Jadi ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif, ada evaluasi berdasarkan input, proses, dan output. Ya. Saya kira itu materinya. Waduh, mohon maaf Pak Tri, lebih dari 1 jam ya. 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 Ini pesannya Pak Tri. Ya, jadi spek-spek manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Ya, luar biasa, Bu Iva. Terima kasih. Ternyata luas sekali ya, perawat komunitas, tidak sama, berbeda dengan perawat yang ada di klinis. Nah, mungkin nanti bisa diskusi. Tadi sudah disampaikan secara detail, kita kupas tuntas apa yang ada di keperawatan komunitas ini ya. Dari sisi sasaran aja sudah tidak hanya individu, tapi keluarga, kelompok maupun masyarakat. Kemudian ini tadi pengkajian ya, pengkajian ini yang paling banyak, yang fokusnya adalah di data inti sama subsistem tadi ya. Ini yang sering keluar juga di uji kompetensi ya, di UKOM. Diagnosa ini juga masih merujuk SDKI, dan IPKKI juga sudah punya panduan khusus ya Bu ya, panduan khusus. Kemudian intervensi dan implementasi, perencanaan ada MMD. Ini yang sering juga, ini ada juga audiens kita yang lagi PKMD di daerahnya masing-masing ya, karena situasinya adalah pandemik ya, mungkin nanti bisa sharing juga pengalaman ketika kondisi pandemik ini seperti apa nanti MMD-nya. Terus implementasi evaluasi yang terakhir ya, ini ada evaluasi formatif dan sumatif. Monggo, masih ada waktu 30 menit, 26 ya, 26 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Ini saya cek di laman chat ya. Ini ada satu pertanyaan Bu. Dari Mas Afan Kurniawan, ini perawat Puskesmas Turen ya. Program alih jalur. Saya Afan mau, ini kendala yang selama ini terjadi dalam melaksanakan perkesmas adalah kurangnya minat lintas sektor, karena beranggapan ya sudah itu urusannya kesehatan.
Sehingga kadang kami kesulitan dalam intervensi, terutama pendampingan maupun pendanaan. Ya, ini satu dulu saya tampung. Ada lagi saya buka. Monggo untuk yang bertanya, tambahan minimal 3 pertanyaan terlebih dahulu di sesi ini. Silakan dibuka unmute ya. Pak Wibisono, monggo. Ya, mungkin yang selama ini jadi kendala, terutama untuk di keperawatan komunitas itu mulai dari pengkajian sampai dengan intervensi itu adalah bentuk baku dari asuhan keperawatan itu sendiri. Karena selama ini yang ada di kami itu sepertinya diagnosanya adalah diagnose keperawatan itu untuk individu, bukan komunitas. Terus untuk intervensi itu seringkali runtutannya tidak bisa tidak nyambung antara diagnose dengan rencana. Jadi kami mungkin perlu diberikan rambu-rambu bagaimana sih pengkajian sampai dengan evaluasi itu merupakan sebuah rangkaian yang bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti secara baik dan benar. Mungkin itu dari saya, jadi agar kedepannya untuk asuhan keperawatan komunitas itu lebih baik dari yang selama ini kami punya atau selama ini kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bison. Selanjutnya satu lagi dari reguler. Monggo. Tadi ada Mbak Neti. Enggak, Pak. Oh, enggak jadi. Enggak ada? Kalau enggak ada, langsung saja Bu, kita respon untuk pertanyaan pertama dari Mas Afan terkait dengan Perkesmas tadi. Nah, selama ini ketika di lapangan khususnya kesulitan untuk berjejaring ya dengan lintas sektor, khususnya dalam pelaksanaan maupun pendanaan. Kalau nggak ada dana, kegiatannya nggak jalan. Dan yang kedua Pak Wibisono untuk mengintegrasikan ya tadi asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai penentuan diagnosa, intervensi, implementasi, bahkan sampai evaluasi. Monggo Bu Iva. Yes. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Afwan sama Pak Wibisono. Afwan ya, Afwan. Afan. Oh, Pak Afan ya. Baik, Pak Afan, ketika kita melakukan intervensi keperawatan komunitas, tadi ya, salah satu strateginya adalah membangun jejaring atau kerjasama, baik lintas program maupun lintas sektor. Kondisi di tempatnya Pak Afan ternyata kalau kerjasama lintas sektor itu sulit. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaring kerjasama lintas sektor? Jadi strateginya Pak, melalui kelompok tadi. Misalnya kita membuat kegiatan ya lomba misalnya ya balita sehat ya, atau kita pada saat kita posyandu kita kerjasama. Jadi kerjasama lintas sektor itu tidak hanya sektor pemerintah ya atau sektor formal, tapi juga sektor yang di luar pemerintah, misalnya sektor industri. Misalnya kita kegiatan posyandu lansia supaya lebih semarak lagi, lebih lansianya lebih tertarik lagi untuk ke posyandu, ya kita kerjasama dengan satu produk susu atau multivitamin yang khusus untuk lansia. Itu kerjasama yang saling menguntungkan. Dari sisi kita ada beberapa bantuan pasti dari mereka ya untuk kegiatan kita. Mereka mempunyai sarana untuk promosi produknya di masyarakat ya dengan media kita sebagai perawat seperti itu. Kemudian jadi menjaring kerjasama lintas sektor seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita bisa usulkan. Tadi ada kata kunci ya untuk intervensi keperawatan harus kreatif dan inovatif.
Jadi perawatnya apa kegiatannya yang kita lakukan ini supaya kita bisa menjaring kerjasama lintas sektor yang lebih banyak. Misalnya ini ada misalnya ya posyandu remaja, kita melakukan intervensi pada kelompok remaja, kita memberikan posyandu remaja ya dengan berbagai macam masalah yang remaja yang seputar kesehatan reproduksi dan seterusnya. Kita bisa kerjasama dengan perusahaan pembalut wanita, kita kerjasama dengan perusahaan parfum yang sering digunakan oleh remaja. Nah seperti itu Pak. Sehingga kegiatan posyandu remaja kita berjalan dengan biaya ya dari berbagai sektor, tapi bidangnya bukan pemerintah tapi industri. Jadi mereka juga sambil mengenalkan produknya kepada para remaja yang merupakan pasarnya mereka ini. Seperti itu. Kemudian kalau posyandu balita ya supaya lebih semarak lagi, ada lomba balita sehat. Sponsornya dari siapa? Ya dari berbagai macam makanan bayi yang kita bisa rekrut sebagai sponsor. Ya memang agak berpikir sedikit atau agak sorot sedikit karena kita harus membuat proposal dulu ya. Artinya proposal nggak usah dua ndaki angel gitu, enggak. 2-3 lembar yang penting tujuannya ada ya, kegiatannya ada ya. Pasti dari sponsor akan memberikan bantuan atau mau menjadi sponsorship kegiatan tersebut. Itu yang mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman perawat di puskesmas, gitu. Terutama yang pemegang program, ya programmer. Saya untuk pemegang program TB, kita mau mengadakan kelompok, ya, pemberdayaan kelompok. Kita mempunyai paguyuban TB paru puskesmas X misalnya. Ya, kita perlu dana ini. TB paru itu berkaitan dengan apa biasanya? Lebih banyak apa yang dia perlukan, ya, untuk bisa maintenance di perawatannya. Nah, itu yang kita ajak sebagai mitra, ya, sebagai kerjasama lintas sektor. Seperti itu, Pak. Ya, itu gambaran-gambaran yang bisa dilakukan ketika kita kesulitan ya untuk kerjasama lintas sektor. Biasanya sektor itu akan melihat ya kegiatan kita apakah menguntungkan mereka ya, win-win solution dengan kita ataukah tidak gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bahwa kegiatan ini penting untuk masyarakat dan bisa menjadi peluang pasar untuk mereka ya, sehingga itu yang mempunyai daya tarik bagi lintas sektor untuk bisa bekerjasama dengan kita. Kemudian Pak Wibisono, saya kira itu ya Mas Pak Tri. Lanjut. Pak Afan bisa. Lanjut untuk Pak Wibisono. Ya, sukses ya Pak. Puskesmas mana Pak? Pak Wibisono dari puskesmas mana? Pak Wibisono sama puskesmas Turen. Oh, dari Turen juga. Yeah. Ya, Pak Wibi, tadi kita pelajari bahwa kalau kita melakukan asuhan keperawatan komunitas, sasarannya ada 4, Pak. Individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kalau kita membuat diagnosis perawatan individu, apakah benar-benar, Pak? Jadi kan contoh. Jadi yang saya tawarkan adalah contoh di level masyarakat. Oh, saya ada kegiatan di posyandu lansia. Lansia saya itu sebagian besar mengeluh pusing kepala, ya. Kita angkat itu, ya, nyeri. Apakah dia nyerinya lebih dari 3 bulan atau kurang dari 3 bulan? Kalau kurang dari 3 bulan, nyeri akut pada kelompok lansia di posyandu X. Betul, Pak, nggak salah, ya. Jadi karena sasaran kita tadi ada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Diagnosis perawatan yang kita bisa tulis juga bisa individu levelnya. Karena masalah yang muncul juga masalah yang sifatnya individu yang dirasakan secara kelompok. Boleh, Pak? Boleh. Kemudian, keluarga misalnya. Kalau kita kunjungan rumah, ya ada diagnosis perawatan keluarga. Memang kalau kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memberikan pelatihan-pelatihan atau penyegaran-penyegaran tentang perkesmas, kami tidak bebankan kepada mereka untuk menuliskan etiologi, Pak. Ya, jadi cukup masalah kesehatan saja. Ya, single diagnosis dulu, kalau istilahnya dulu single diagnosis gitu ya. Seperti di jiwa juga begitu. Tapi kalau
penjenengan yang sekolah, ya, masuk sekolah ya. Ya, kalau aktual ya harus ada PES, problem etiologi simptom, ya kan gitu. Ya, kalau apa namanya wellness atau promkes ya, ya itu hanya problem saja, ya. Artinya apa? Ketika kita memberikan kemudahan pada teman-teman puskesmas, terutama yang pendidikannya masih D3, supaya mereka mau menulis dulu. Menulis, mendokumentasikan apa yang mereka kerjakan. Nah, itu yang masalah secara nasional itu ya, bahwa dokumentasi keperawatan di perawat puskesmas itu sangat kurang, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kinerjanya begitu. Itu masalah yang muncul ya. Jadi kami menginginkan ya dari PKKI ini menginginkan teman-teman itu nulis dulu ya. Sambil pelan-pelan secara konten akan kita perbaiki. Seperti penjenengan yang sudah bagus sekolah di S1 ini nanti akan jadi motor, jadi inovator perubahan di Puskesmas Turen. Bagus nanti. Oh, jadi diagnosis perawatan yang benar ya, yang sesuai dengan teori ya seperti ini. Artinya yang kita ajarkan mereka menggunakan single diagnosis atau masalah saja bukan berarti salah, enggak. Juga sama, ada dasar teorinya juga. Nah, untuk dokumentasinya, formatnya itu kami dari IPKKI sudah mengadvokasi ya Pak ya, membuatkan itu untuk Dinas Kesehatan Provinsi. Yang sekarang sudah banyak sudah di-share di seluruh puskesmas itu adalah yang format keperawatan keluarga ya, format keperawatan keluarga ya. Kemudian yang format keperawatan komunitas sebenarnya sudah kita berikan, cuman sepertinya belum ada pendanaan untuk penggandaan ya. Jadi nanti mungkin melewati pendidikan di Pak Tri nanti ada format yang komunitas dan itu mungkin bisa juga digunakan untuk teman-teman yang di puskesmas. Sudah ada soft file-nya, jadi tidak perlu setting lagi dan kita buat sederhana ya Pak Tri ya, hanya contreng gitu ya. Tidak perlu menulis banyak ya, sesuai dengan formatnya yang kita keluarkan dari IPKKI. Nah, ketika nanti teman-teman puskesmas kunjungan rumah, karena kita tahu bahwa kalau kita melakukan asuhan keperawatan komunitas itu ada 4 level ya, klien kita individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Nah, pada saat kita kunjungan rumah ya, diagnosis perawatan keluarga harusnya yang muncul. Tapi di keluarga ini kita juga bisa individu dalam keluarga. Jadi diagnosis perawatan individu yang kita buat juga tidak apa-apa, Pak. Karena memang kalau kita melihat teori keperawatan keluarga, ya kita memandang keluarga itu menjadi 5. Pak. Yang pertama adalah individu dalam keluarga, artinya individu yang sakit yang menjadi fokus layanan keperawatan keluarga kita. Jadi betul, misalnya kita menuliskan diagnosis perawatan individu di keluarga, menuliskan diagnosis perawatan individu di komunitas. Karena level sasaran kita ada individu, ada keluarga, ada kelompok, dan ada masyarakat. Demikian Pak Widi. Terima kasih, saya rasa cukup jelas di Pak Wibisono untuk mengintegrasikan ya, tetap karena sasaran level di komunitas ini individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi istilahnya satu pengkajian, tapi sudah mencakup level-level tadi ya Bu ya, individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat ya. Jadi itu, nah ini Pak Wibisono ini perawat Turen ini unggulannya home care Bu, pengembangannya home care. Ini pionirnya ini Pak, termasuk Pak Wibisono ini yang waktu itu menerima penghargaan top 99 Wah, sip. Di Kementerian Kemenpan RB ya, di Surabaya waktu itu. Ya itu ngadopnya juga dari format pengkajian komunitas. Jadi mereka punya format khusus, format home care dalam rangka kunjungan rumah pasca dari rawat inap pasien di puskesmas. Ini Pak Bison ini tadi, Pak Wibisono. Itu, jadi nanti, memang kalau keperawatan keluarga itu memang ada formatnya sendiri, ya Pak Wibi, memang betul.
Dari komunitas juga ada formatnya sendiri. Jadi sasarannya juga keluarga dengan format keperawatan keluarga atau dengan home care. Kemudian kalau komunitas kelompok dengan formatnya sendiri. Sudah bagus Pak. Kalau yang sudah ada itu monggo dilanjutkan, diperbaiki terus kualitasnya. Kembangkan. Dikembangkan lagi. Jelas nggih Pak Bison? Pak Bibi mungkin bisa home care-nya apa tadi Pak? Untuk penyakit apa atau umum home care-nya? Waktu itu berangkatnya dari pasien pasca rawat inap. Jadi rawat inap apa maksudnya? Misalnya dengan stroke, dengan enggak gitu? Apa umum? Semua umum pasca rawat inap. Ya Pak Bison. Masih ada Pak Bison atau Mas Afan atau Mbak Yuni? Ada ini Pak Bison masih ada masih di Ya Bu. Ya dari pasca rawat inap atau ketemu di komunitas di desa pada saat visit. Tapi sekarang sudah keseluruhan ya? Ya, sekarang umum. Jadi umum sekarang. Jadi teman-teman perawat desa ditarget home care ya? Ya betul. Home care. Sampai kemandirian 4 ya Pak ya, KM 4. Sampai KM 4. Betul, ya, sampai KM 4. Berapa kali kunjungan Bu, Pak? Kalau sampai dengan KM 4 rata-ratanya? Gimana Bu? Berapa kali kunjungan? Oh, berapa kali kunjungan? Sampai dengan KM 4 biasanya rata-rata yang ada di 3 kali sampai 4 kali ya Mbak Yuni? Berapa kali Mbak Yuni? Iya, 3 kali biasanya. 3 kali sampai 4 kali kunjungan. 3 sampai 4 kali kunjungan. Berarti sesuai dengan pedoman dari itu ya, Dinas Kesehatan itu ya Bu ya, di provinsi itu ya. Betul. Itu 4 kali. Cuman kendalanya itu selama ini ada ini target KS juga ya. Di luar home care apa sudah jadi 1 KS itu, Mbak Yuni? Di luar home care Pak Tri. Berarti KS ada sendiri gitu ya? Betul. Ya ini Bu yang masih tumpang tindih antara Perkesmas dengan KS ini. Jadi begini sebenarnya, jadi program KS itu ya, survei keluarga sehat itu bisa digunakan sebagai mapping untuk keperawatan komunitas. Jadi misalnya dari hasil survei KS di wilayah X misalnya, ya, oh ini resiko sekali terjadi penyakit A, misalnya. Sehingga kita punya mapping di puskesmas itu. Jadi, oh ini daerah ini risiko terjadi penyakit hipertensi. Oh kalau ini risiko terjadi wabah. Itu ada mapping-mappingnya. Jadi justru dari hasil survei KS ini sebagai modal awal kita perawat ataupun penanggung jawab program Perkesmas untuk bisa melangkah lebih lagi untuk melakukan intervensi. Jadi bukan tumpang tindih, enggak. Jadi justru dengan KS ini akan menjadi modal awal. Atau kalau sudah melaksanakan survei KS, nggak perlu lagi kita melakukan pengkajian keperawatan komunitas kan gitu, ya, karena sudah ada hasil survei KS. Mungkin yang tidak ada di survei KS itu, ya, tentang lingkungan fisik misalnya, ya, itu bisa kita tambahkan secara umum datanya, ya, sehingga menjadi data pendukung yang kuat untuk mapping kita, untuk pemetaan masalah-masalah di wilayah puskesmas, wilayah kerja puskesmas kita. Jadi justru dari modalnya ketika kita sudah melakukan survei KS, ya. Jadi lebih apa ya, kita bisa intervensinya lebih terarah gitu kan, sudah ada data-data dari survei KS itu. Mungkin kelemahannya kan tidak ada data lingkungan fisik ya, apa kesehatan lingkungan ya, yang belum masuk. Yang belum ada ya. Ya masih banyak 12 indikator, masih banyak biologisnya ya. Jadi terus mungkin gini perlu diketahui oleh teman-teman, ketika kita melakukan pengkajian komunitas itu hanya sekali saja. Misalnya pengkajian komunitas di wilayah desa X, ya, dengan berbagai macam data tadi, itu sekali saja ya pengkajiannya. Selanjutnya tinggal kita melakukan intervensi-intervensi.
Kalaupun di tengah intervensi itu ada masalah yang muncul, nah itu baru menjadi data baru ya sebagai data tambahan dari pengkajian kita yang lama gitu. Jadi artinya gini, saya ingin menekankan bahwa tidak sulit kok kita melakukan asuhan keperawatan dengan pendekatan proses itu gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya data dasarnya, ya data itulah yang nanti kita lakukan perumusan diagnosis sampai dengan evaluasi. Demikian juga pada saat kita di kunjungan keluarga, level keluarga ya, sasaran kita di keluarga untuk program Perkesmas. Itu juga untuk data keseluruhan satu kali pengkajian. Ya. Selanjutnya adalah intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Yang perlu kita evaluasi di tiap-tiap kunjungan itu kan tingkat kemandirian, karena muara kita atau tujuan kita adalah kemandirian. Jadi, baik kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya, seperti itu mungkin. Terima kasih Bu Iva. Jadi ini menjadi tambahan ya untuk teman-teman mahasiswa, termasuk juga yang praktisi di masyarakat, khususnya untuk mengintegrasikan tetap masalah bisa dikombinasi antara survei KS dengan Perkesmas ya yang di komunitas, ke komunitas. Saya rasa cukup, tepat 30 menit depan. Mungkin ada closing statement Bu Iva. Ini slide terakhir kayaknya menarik ini. Iya. Ya, baik. Kesimpulannya bahwa ketika kita bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, ya, maka hasilnya akan memuaskan. Memuaskan artinya sesuai dengan tujuan. Kalau asuhan keperawatan komunitas kita lakukan ya sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, maka kemandirian masyarakat untuk bisa hidup sehat dan terbebas dari penyakit akan tercapai. Dan endingnya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan satu pesan saya untuk Anda semuanya, tugas Anda bukanlah menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tugas Anda adalah menjadi lebih baik dari diri Anda kemarin. Ya, saya kira itu Pak Tri. Terima kasih. Terima kasih Bu Iva, luar biasa ya, di tugas Anda bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri Anda sendiri. Jadi kita harus reflektif ya dari yang kemarin. Sungguh luar biasa. Jadi saya simpulkan sedikit ya, jadi paling tidak dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan komunitas ini, jadi kita harus tahu dulu level-level sasarannya, baik itu individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Kemudian dalam penentuan diagnosis, tadi merujuk dari SDKI, ada aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Kemudian ada MMD pada saat perencanaan intervensi, sesuai dengan model community as partner, kita bermitra, dan termasuk merumuskan masalah ya untuk menentukan diagnosa mana yang akan kita tangani, dan termasuk tadi untuk potensi-potensi ya, misalkan dalam pembiayaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan itu bisa juga kita rumuskan bersama dengan masyarakat. Dan tujuannya untuk kemandirian, implementasinya dan evaluasi tadi sudah formatif maupun secara sumatif. Saya rasa itu. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk terakhir kalinya kita sebagai dokumentasi absensi mohon dibuka untuk mode videonya untuk kita capture dari masing-masing. Ini terakhir ada 83 partisipan ya. Tadi paling banyak 94 ya. Sudah ada yang keluar. 96 tadi Pak kayaknya. Oh, 96. Ya, mohon maaf tadi sebagian dari mahasiswa ada yang kuotanya habis, ada juga baterainya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Pakai chat. Ya. Oke, enggak apa-apa. Ini saya mulai yang halaman 1 dulu. Mohon di mode on kan untuk video. Saya hitung 1,
2, 3. Bentar. Selanjutnya untuk halaman kedua. Mohon di mode on-kan. Mbak Nur Amalina sudah. Saya hitung 1, 2, 3. Bentar. Selanjutnya untuk halaman ketiga, mohon di mode on kan videonya. Mbak Dian Chandra. Satu, 2, 3. Terakhir, halaman keempat. Halaman keempat. Mbak Omi. Belum keluar nih, mode on. Oh, masih di jalan. Belum ada ya, nggak apa-apa wis. Saya hitung, saya mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Iva. Salam sehat selalu. Semoga semangat. Terima kasih Bu Ketua Sikat. Saya izinkan sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya. Jijik. Ya. Enggak. Men. Bis. Ya. Sudah, Cik. Aduh. Di anu ya.